Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan beribadah PKP. Ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Johannes Tahulending. Mari kita berdiri ibu-ibu, kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan Dia kurnia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami ciptaan setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh nama luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam hatinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami diri yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali, kita akan bersaat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Saat ini kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Jalan hidup kadangkala tak berbanding lurus dengan harapan. Meskipun susah, derita dan pahitnya hidup ini harus kita jalani. Jalanilah hidup ini bersama Tuhan Yesus, maka hidup kita akan tenang. Tempat kita bukan di dunia ini, tetapi tempat kita yang sebenarnya adalah rumah Bapa. Tuhan akan pegang hidup kita
sampai masuk ke rumah Bapa. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian dan dari Kidung Jemaat 406, bait 1 dan 2, Ya Tuhan bimbing aku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ibu-ibu yang terkumpul dalam Pelkat PKP GPIB Bukit Moria bersyukur boleh beribadah kembali secara online saat ini. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam litani pengakuan. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 secara responsoria. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan menyanyi dari nyanyian umat Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 4, Ya Tuhan tiap jam. Sejahtera
kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes Taulending. Dipersilakan Bapak. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbing Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan secara nyata, agar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dalam Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 40. Untuk itu marilah berdiri untuk membaca dari Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Ibrani 11 ayat 35 sampai 40 yang menyatakan, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu, kami persilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali lewat perjumpaan di dunia maya pada saat ini. Di pasal 11 ini menceritakan tentang perjalanan dan perjuangan para pahlawan iman, dan kita melihat dengan iman segala sesuatu terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa pahlawan-pahlawan iman belum menerima apa yang dijanjikan? Abraham sudah mencari sebuah kota yang dibangun oleh Allah, tetapi ia belum menemuinya. Yosua mencari negeri perjanjian yang sempurna dan mulia, tetapi belum berhasil memperolehnya. Paulus dan Yohanes mencari mempelai wanita Kristus yang sempurna dan mulia, tapi belum mendapatkannya. Kapankah janji Allah akan digenapi? Rasul Paulus berkata bahwa kita hanya akan mencapai kesempurnaan itu jika Allah mengizinkannya. Mengapa Allah belum mengizinkannya? Apakah yang ditunggu oleh Allah? Ternyata Allah menantikan gerejanya untuk mengalami pemulihan lengkap pada waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sebagai anak-anak Tuhan, Allah mengizinkan anak-anaknya yang setia mengalami penderitaan dan kesulitan yang hebat, sekalipun mereka menikmati kehadiran dan kuasa Allah dalam hidup ini. Mereka tidak lolos dari penderitaan dan kematian. Dari perikop bacaan kita mengatakan bahwa karena iman beberapa orang telah luput dari mata pedang dan beberapa yang lain dibunuh dengan pedang. Karena iman yang satu diselamatkan dan yang lain tetap gugur. Iman yang sungguh-sungguh bukan saja membuat orang-orang percaya melakukan yang besar bagi Allah, tetapi kadang-kadang membuat mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, penindasan, dan kemiskinan. Melayani Tuhan, ikut Tuhan, memang tidak semudah membalikkan tangan.
Kadang-kadang ada air mata yang jatuh ketika kita ikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Mengapa ini bisa terjadi? Orang-orang kudus yang setia kepada Allah menolak hidup dengan standar dunia dan kesenangan dunia. Oleh karena itu, mengalami penderitaan, mengalami banyak tantangan. Oleh karena itu, sebagai upah dari penolakan terhadap dunia, mereka ditolak oleh dunia dengan cemooh dan menerima penderitaan dunia. Meskipun menderita, kesetiaan mereka kepada Allah menjamin memperoleh karunia. Jaminan ini yang membuat mereka tetap bertahan. Dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kesengsaraan dan penderitaan bisa dialami orang beriman, namun berkat dan janji Allah selalu ada. Ayat 40 katakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Ayat ini mengatakan ada keselamatan yang Tuhan berikan untuk melihat langit baru dan bumi baru. Itulah sebabnya Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selanjutnya Paulus menambahkan, segala sesuatu dianggapnya rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Ketika mengenal Kristus, dunia ditinggalkan, ikut rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Kita semua mengalami penderitaan dalam skala yang berbeda menurut ukuran masing-masing. Namun kita tahu ujung dari semua penderitaan, kemuliaan menanti. Dan pada saat kita tidak sendirian, Tuhan bersama kita dalam penderitaan kita. Kenalilah Tuhan dalam penderitaannya. Dalam kematiannya, kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya. Ada kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus. Ini jugalah yang dialami oleh banyak orang beriman di dalam Kristus. Karena pengharapan membuat mereka bertahan di dalam kehidupan ini. Kita semua mengalami penderitaan. Tapi kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan kepada kita sebagai orang percaya. Pengharapan membuat pengikut Kristus bertahan dengan imannya. Pengharapan memang memberikan kekuatan bagi yang lemah untuk bertahan bahkan berjuang hingga akhir. Namun tidaklah menjamin dengan adanya suatu pengharapan seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kebenaran memang pada akhirnya akan disingkapkan, tetapi tidak diketahui dengan pasti mengenai waktu dan saatnya. Itu jugalah yang dialami oleh banyak orang beriman di dalam Kristus. Karena pengharapan mereka hidup dengan cara dan prinsip yang berbeda pada umumnya. Mereka meyakini janji Tuhan dan menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada Kristus. Sebagian mereka mendapatkan apa yang diinginkan berdasarkan iman. Ada yang selamat karena beriman, ada yang memperoleh wilayah kekuasaan kota karena iman, ada yang memiliki anak karena iman, ada juga yang memenangkan pertempuran karena iman. Sebagian dari mereka harus mengalami kerugian besar karena iman, sebagian lagi disiksa dan dianiaya karena iman, sebagian lagi dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan karena iman. Mereka yang lemah menjadi kuat karena pengharapan. Pengharapan ini bertumbuh dari iman yang mempercayai Allah secara total. Sekalipun mereka belum melihat janji Tuhan, namun mereka melihat dengan iman. Pengharapan inilah yang ditulis oleh kitab Ibrani, mau mengajak kita ibu-ibu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, melihat janji Tuhan dengan kacamata iman. Pengharapan yang bertumpu dari mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus memang ajaib. Pengharapan itu memang selalu menghasilkan apa yang kita mau pada waktu kita. Tetapi pengharapan itu
selalu memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan semangat bagi yang lesu, dan mengarahkan orang percaya pada jalan yang tepat. Berpengharapanlah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima kekuatan dan mahkota kehidupan pada akhir ini. Percayakan hidup kita kepada Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan hilang pengharapan, jangan lemah iman kita. Teruslah berpengharapan, teruslah beriman kepada Kristus. Maka kita akan melihat akan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita naikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 388, bait pertama, yang kedua, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, milikku terdengar dari negeri sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang rasanya tak tertahan. Noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kaum perempuan yang boleh terjadi saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan terutama mendengarkan sabda-Mu. Untuk ikut Yesus ada banyak tantangan, pergumulan dalam kehidupan ini, bahkan penderitaan. Tetapi itu tidak membuat kami hilang harapan dan iman kami melemah. Tapi justru disitulah iman kami diuji. Apakah kami setia kepada Tuhan dan terus berpengharapan dalam kehidupan ini. Karena ketika kami berpengharapan kepada Kristus, ada janji yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa di surga, dan kami akan menerima mahkota kehidupan. Dan biarlah jerih lelah kami dalam mengikuti Kristus tidak pernah sia-sia dalam kehidupannya, karena janji-Mu ya dan amin dalam kehidupannya, yang memberikan pengharapan dan kekuatan bahwa nanti di balik penderitaan dan kematian kami ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan ketika Tuhan datang yang kedua kali untuk meminta pertanggungjawab atas kehidupan yang kami jalani dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami saat ini. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus buat persekutuan kaum perempuan. Berkati pengurus yang boleh Engkau pakai untuk melayani, perlengkapi mereka lebih heran lagi, agar pelayanan yang mereka lakukan berpulang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan pelayanan-pelayanan ke depan menjadi lebih baik, karena Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan ini. Berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, ketika mereka memberi diri untuk melayani di dalam kategorial persekutuan kaum perempuan. Biarlah Tuhan yang memberkati pengurus yang ada.
Berkati juga jemaat-Mu di tempat ini, ibu-ibu dengan segala persoalan pergumulan yang dihadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, baik yang ada dalam kandungan. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, yang saat ini berpendidikan dengan secara virtual. Kiranya Tuhan memberkati, beri orang tua kesabaran dalam membimbing, membina anak-anak, agar mereka boleh belajar dengan baik. Kiranya anak-anak kami boleh meraih mimpi, cita yang mereka cita-citakan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang berperkara, menolong dan memimpin, dan memberikan masa depan bagi anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan. Tuhan beri hikmat, keintaran, kecerdasan, agar mereka boleh menimba ilmu dengan baik. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Mereka yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya, karir dan usahanya. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Yang sudah berumah tangga, berkati kehidupan rumah tangganya, supaya anak-anak kami boleh melihat akan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan keluarga kami hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan memberkati, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang terpakai untuk melayani, mulai dari pendeta, penatua, diaken, pelayan yang ada, komisi, panitia, pegawai gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Tuhan yang memberkati, agar pelayanan-pelayanan yang dilakukan berpulang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, agar nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk pandemi saat ini yang masih terus berlangsung. Tuhan lindungi kami, jagai kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, agar kami tetap sehat, kuat di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan biarlah dalam hidup ini kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap beserta dan menyertai kami. Berkati pemerintah dalam menangani pandemi saat ini, terutama bagi para medis yang menangani untuk pemulihan bagi saudara kami yang mengalami sakit pandemi ini. Kiranya pelayanan yang dilakukan untuk memberkati dan jagai juga mereka, agar mereka tetap sehat dan kuat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati pemimpin kami, agar mengambil langkah-langkah yang terbaik buat kehidupan berbangsa, bernegara kami, untuk lebih baik di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit yang mereka derita. Tuhan lawat, berkati obat-obat yang digunakan, berkati mereka, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, biarlah Tuhan yang memberkati. Ada banyak persoalan pergumulan yang membuat kami terbeban, membuat kami lelah dalam kehidupan ini. Tapi biarlah Tuhan yang menolong memimpin kami, agar kami tidak hilang harapan dalam kehidupan ini. Karena kalau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami, masih banyak doa dan kami pinta, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam Tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Kita akan masuk dalam persembahan. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah Pelkat PKP di malam ini, kami mohon perhatian kita semua. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kita akan menyanyi persembahan dari Gita Bakti 81, bait 1 dan 3, Allah Sumber Kemurahan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Marilah berdiri, bersyukur dan mendoakan persembahan kita. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Warta Pelkat pada sore dan malam hari ini, kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Tahulending sebagai pelayan firman kita pada sore malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta. Juga terima kasih kepada prokantor kita pada sore hari ini, malam hari ini, Ibu Bunga dan juga pemusik kita, Ibu Maya Nugroho Sondak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu-ibu. Dan juga kepada Info Litbang, kami ibu-ibu mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga karena kita dapat beribadah virtual di saat pandemi ini, sehingga ibadah kita ini pada sore hari ini dapat berjalan seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat ibu-ibu semua.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita nyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 369A, bait pertama dan yang ketiga, Ya Yesus, ku berjanji. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Thank you.